Halo, selamat datang di sesi pembahasan kita kali ini. Pernah kepikiran nggak sih tiap kali kita masuk ke dalam mobil, jalan ngelewatin gedung pencakar langit, atau bahkan sekedar berdiri di dekat mesin pabrik, kita tuh sebenarnya lagi dilindungin sama kekuatan fisik yang sama sekali nggak kelihatan. Serius deh, para insinyur di luar sana terus-terusan memanipulasi hukum fisika dasar buat mastiin kita tetap aman setiap harinya. Nah hari ini kita bakal bongkar rahasia di balik kekuatan tak terlihat itu. Yuk, langsung aja kita mulai. Sebagai permulaan, coba bayangin sebuah uji tabrak kendaraan industri. Dramatis banget kan? Atau bahkan mungkin kerasa sedikit menakutkan. Tapi sebagai studi kasus nyata dari kecelakaan kendaraan, ada satu fakta krusial di sini. Bisa keluar dengan selamat dari benturan se-ekstrem itu tuh bukan karena hoki loh. Ini murni aplikasi dari ilmu fisika yang dieksekusi dengan sangat presisi. Para insinyur merancang kendaraan sedemikian rupa supaya mobilnya bereaksi dengan cara yang spesifik banget pas terjadi benturan keras. Biar lebih gampang, di pembahasan kali ini kita bakal ngelewatin beberapa poin. Pertama, fisika di balik tabrakan. Terus, tumbukan elastis versus tidak elastis. Lanjut ke impuls dan desain keamanan, gimana cara menghitung kecepatan pasca tabrakan. Dan terakhir, aplikasi dinamika di industri. Oke, kita masuk ke bagian pertama, fisika di balik tabrakan. Kita bakal ngupas tuntas lapisan demi lapisan dari sebuah tabrakan untuk ngelihat hukum alam fundamental apa aja yang lagi bekerja. Semuanya bermula dari satu konsep dasar, yaitu momentum. Gampangnya gini, momentum itu massa yang lagi bergerak. Rumusnya, P sama dengan M dikali V, massa dikali kecepatan. Jadi, semakin berat sebuah kendaraan atau semakin cepat lajunya, otomatis semakin besar juga total momentumnya. Makanya, sebuah truk besar yang jalan pelan tuh bisa punya momentum yang sama persis kayak mobil kecil yang lagi ngebut. Dan ini ngebawa kita ke aturan emasnya fisika, yaitu hukum konservasi momentum. Aturan ini bilang, kalau nggak ada gaya eksternal yang ganggu, momentum total suatu sistem itu bakal selalu konstan. Nah, yang bikin prinsip ini jadi sangat berharga buat dunia teknik adalah, dalam sebuah kecelakaan, momentum itu nggak hilang. Momentumnya cuma ditransfer aja dari satu kendaraan ke kendaraan lain. Pemahaman soal prinsip konservasi inilah yang jadi nyawa utama dalam merancang keamanan struktur kendaraan zaman sekarang. Lanjut ke bagian kedua, tumbukan elastis versus tidak elastis. Karena kita tahu momentum itu cuma ditransfer, kita perlu cari tahu nih, apa yang sebenarnya terjadi sama energi pas dua objek itu tabrakan. Biar gampang ngebayangin perbedaan mendasar antara tumbukan elastis dan tidak elastis, mari kita pakai analogi sederhana. Tumbukan elastis itu ibarat bola biliar yang saling berbenturan di alas meja. Mereka mantul dengan sempurna dan energi kinetik totalnya tetap utuh. Sebaliknya, tumbukan tak elastis itu kayak dua gumpalan tanah liat basah yang saling dilembar. Mereka tabrakan, nempel jadi satu, dan energi kinetiknya banyak banget yang hilang karena berubah bentuk dan menghasilkan panas. Poin krusialnya adalah, kecelakaan mobil di dunia nyata itu masuknya ke tumbukan yang sangat amat tidak elastis. Energi kinetiknya hilang dipakai buat ngancurin rangka mobil itu sendiri. Sekarang bagian ketiga, impuls dan desain keamanan. Terus kalau energinya habis buat ngancurin mobil, gimana cara kita ngelindungin penumpang di dalamnya? Nah, disinilah insinyur dengan cerbasnya masukin konsep yang namanya impuls. Rumus simple tapi bisa nyelamatin nyawa ini bunyinya I sama dengan FT. Impuls itu sama dengan gaya rata-rata yang bekerja dikalikan sama waktu benturan. Dalam teori uji tabrak industri, perubahan momentum dari mobil yang tadinya melaju kencang jadi berhenti total itu mutlak, pasti terjadi. Jadi nilai impulsnya udah fix. Karena perubahan momentum ini langsung terikat sama faktor gaya dan waktu, solusinya jelas. Kalau kita bisa memperbesar nilai waktu atau T, maka nilai gaya atau F yang mematikan itu bakal jadi jauh lebih kecil. Konsep impuls tadi diaplikasikan dengan sangat brilian buat merancang komponen mobil yang aman. Kalian pasti pernah dengar yang namanya crumple zones atau zona benturan kan? Bagian depan mobil itu emang sengaja didesain buat hancur perlahan pas nabrak. Dengan memperlambat proses hancurnya bodi mobil, insinyur berhasil memaksimalkan waktu tabrakan. Tambahan durasi yang cuma sepersekian detik ini ternyata sukses meminimalkan gaya mematikan yang dirasain sama tubuh penumpang. Perubahan momentumnya tetap terjadi, tapi dalam kondisi yang jauh lebih aman. Masuk ke bagian keempat, menghitung kecepatan pasca tabrakan. Setelah ngomongin teori penyelamatan nyawa, sekarang kita buktikan kalau fisika abstrak ini sebenarnya bisa dihitung dengan akurat. Bayangin sebuah mobil dan truk berat tabrakan di perempatan. Terus mereka saling nyangkut dan menyatu. Kasus klasik, tumbukan tidak elastis. Gimana sih langkah sistematis buat ngitung kecepatan akhir pasca tabrakan? Pertama, kita identifikasi dulu massa dan kecepatan awal masing-masing kendaraan.
Kedua, karena mereka menyatu setelah benturan, kita tinggal jumlahin aja massa kedua kendaraan itu jadi satu massa gabungan. Dan ketiga, kita pakai prinsip kekekalan momentum bahwa momentum sebelum dan sesudah itu sama buat nyari tahu kecepatan akhir gabungannya. Cuma dengan 3 langkah sederhana ini, para penyidik kecelakaan bisa mereka ulang apa yang terjadi persis sebelum dan sesudah tabrakan. Keren kan? Terakhir, bagian kelima, aplikasi dinamika di industri. Sekarang, coba kita perluas cakrawalanya sedikit. Konsep momentum dan impuls ini nggak cuma relevan di jalan raya aja loh. Coba bandingin integritas struktural sebuah gedung pencakar langit sama desain sistem penggerak di dalam kendaraan. Percaya atau enggak, prinsip dasar dinamika partikel yang dipakai tuh sama aja. Insinyur pakai perhitungan dinamika biar gedung nggak ambruk pas kena gaya dinamis kayak getaran dari mesin raksasa atau gempa bumi. Di sisi lain, prinsip momentum ini juga dianalisis buat ngoptimasi sistem produksi pabrik dan perancangan motor industri, biar daya dan pergerakannya tersalurkan dengan sangat efisien. Kalau kita rangkum aplikasi praktisnya di dunia manufaktur kira-kira kayak gini. Buat jaga keamanan mesin pabrik, prinsip impuls dipakai buat merancang peredam kejut yang bisa mencegah benturan fatal antar alat berat. Terus, buat efisiensi motor industri, analisis momentum dipakai buat ngoptimasi transmisi tenaganya. Dan untuk struktur gedungnya sendiri, dinamikanya dihitung detail supaya bangunan bisa tahan terhadap kejut dan getaran yang terjadi terus-menerus. Intinya, fokus dari aplikasi prinsip dinamika ini adalah untuk naikin efisiensi tanpa mengorbankan standar keamanan yang tinggi di industri manufaktur. Nah, sebelum kita akhiri sesi ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian. Coba deh perhatiin lingkungan sekeliling kalian hari ini. Dari mulai lift yang kalian pakai, kereta yang kalian tumpangi, sampai kursi yang lagi kalian dudukin sekarang. Kira-kira, kekuatan tak terlihat apa lagi ya yang udah berhasil dijinakkan sama para insinyur lewat perhitungan momentum dan impuls buat mastiin kalian tetap aman. Fisika itu bukan sekedar angka-angka di buku teks, tapi dia adalah lapisan pelindung tak terlihat yang selalu nyelimutin kehidupan modern kita. Terima kasih udah ngikutin pembahasan kali ini, sampai ketemu di eksplorasi kita yang berikutnya.